Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang bagaimana perbezaan perayaan ataupun Lebaran kalau di Indonesia dan juga Selamat Hari Raya kalau di Malaysia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Perbedaan antara Hari Raya Idul Fitri di Malaysia dan Indonesia. Aku notice itu malam takbiran. Kalau di Indonesia, malam takbiran mau di kota, mau di kampung, pasti meriah banget. Pasti orang-orang tuh kalau di kampung mungkin bawa obor, jalan-jalan keliling, bawa kentongan. Semuanya tuh kayak lebih mendengar takbirannya. Kalau di Malaysia paling takbirannya tuh dari dalam masjid. Kalau di Indonesia sebenarnya mau Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya kita bawa koran newspaper. Kalian apa newspaper? Surat kabar. Karena kita sholatnya di lapangan terbuka atau di jalan raya. Terus kalau di Malaysia itu sholatnya di dalam masjid. Nggak usah bawa koran, nggak usah bawa apa, datang aja seperti biasa, sholat biasa. Orang Malaysia itu suka banget sama lagu raya. Orang Indonesia, lagu lebaran ya udah sekedar lagu aja gitu. Tapi kalau di Malaysia ini seminggu sebelum lebaran, di kantor, mau di sekolah, mau di mobil, mereka tuh pasti naikin mood lebarannya itu dengerin lagu raya semua. Kayak wajib harus ada lagu raya. Itu sih perbedaannya. Ini sungguh menarik ya. Perbedaan yang pertama itu adalah dimana kalau di Indonesia itu kebanyakan mereka itu sembahyang pada Idul Fitri ataupun hari lebaran pertama itu di lapangan ya guys. Ataupun gimana, adakah tidak perlu ke masjid ataupun dia akan terus ke lapangan karena mungkin itu lagi seru ataupun gimana kan, dan perlu membawa koran ataupun di Malaysia kita panggil itu sebagai surat kabar ataupun newspaper kalau dalam bahasa Inggris ya guys. Wah, nampaknya mungkin itu adalah satu tradisi yang mungkin saya rasa di Indonesia lebih kepada kawasan-kawasan desa. Saya nggak tahu kalau mungkin di Indonesia, kalau di Jakarta, kalaupun ianya di lapangan, saya rasa tidak pakai Quran. Ataupun gimana, adakah pakai Quran? Tetapi betul kalau di Malaysia itu adalah ianya akan tetap dilakukan di masjid. Dan juga kalau di dalam masjid itu tidak muat ya, sudah rame, barulah dia akan menebar hinggalah keluar daripada surau, musola ataupun masjid. Umum sudah tahu kalau di Malaysia itu kalau misal kata jemaah itu terlampau banyak di dalam masjid ataupun surau ataupun musola, mereka akan tahu bawa sejadah sendiri ya guys. Kayak gitulah. Kemudian lagi dikatakan perbedaannya kalau di Malaysia itu benar ya. Memang lagu-lagu raya itu sudah pun dimainkan sama ada di mall, di radio, di corong-corong radio, di sekolah juga ya. Itu adalah di sekolah kalau waktu recess atau waktu rehat ya, itu memang bukan saja lagu lagu Idul Fitri, bahkan kalau waktu Imlek juga sekolah jenis kebangsaan Cina juga digalakkan itu untuk memeriahkan atau menghidupkan suasana perayaan. Oke, kita lihat video selanjutnya guys. Semakin menarik ya. Okay, basically ini the first time Tia raya pertama di Indonesia yang bersama dengan family Tia selepas 9 tahun kahwin. Betul? Kami orang yang komen, wah Tia kesiannya suami kan, gue Tia 9 tahun, kata orang ada isteri yang taat saya. Sebenarnya bagi Tia nak raya mana pun sebenarnya sama kan. Dan Tia pun setelah Tia kahwin, Tia pun tahu Tia punya PRT adalah suami. Jadi apapun Tia akan ikut suami. Tia sebenarnya tidak menaruh harapan yang tinggi untuk nak selang-seling sebenarnya. Tapi kalau dapat kesempatan beraya di Indonesia, of course Tia happy kan. Di 9 tahun ya. Okey, jadi tapi karena macam mana pun di raya itu Tia raya juga ke Indonesia, tapi Tia balik di raya ketiga, keempat. Habis raya ke. So, okey. Mari kita tengok macam mana perbezaan raya di Malaysia dan Indonesia. Okay, ini adalah Jakarta guys. Dan Jakarta ni memang sangat susah nak jumpa di situation yang tak pack dia balik kampung. Kita
Itu the first yang paling best. Malaysia macam tu juga tapi. Malaysia kalau KL macam tu. Oh sama. Okay. So itu persamaan dia lah. Yang paling ketara sebenarnya dia punya takbir raya dia kat sini sepanjang malam Yes. So macam tempat kita tidur mungkin dekat dengan masjid. Even sampai 3-4 pagi dia pun masih bertakbir juga. So itu satu perbezaan lah. Kalau macam kat Malaysia dia takbir pukul 10-11 tu dia dah stop lah. Itu satu perbezaan yang sangat ketara lah. Dia kecoh, dia bising kat sini bila nak raya. Tapi itu bagi Tia suka kan, itu macam meriah lah bagi Tia. Di Indonesia, you guys jangan terkejut kalau jumpa orang dia kata depan rumah. Kita biasa ambil gambar di sini. Ini rumah Maipit, so kita nak datang makan ketupat di sini. Kita ada ketupat goreng, ada rendang, ini ada opor, sambal cengkeh. Selamat Hari Raya. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ini ialah Tia Arifin ya guys. Beliau ini adalah seorang anak, suaminya itu orang Malaysia ya. Anak datuk ya. Maksudnya kalau anak datuk itu orang yang kaya juga ya. Orang yang berharta gitu ya. Jadi Tia ini punya suami orang Malaysia dan dia sekarang ini berkesempatan untuk pulang berhari raya ke Indonesia. Kalau di Indonesia, Lebaran berapa hari Bu? Euphoria Lebaran tu berapa hari? Paling dia 4 hari lah. Sekarang tak ada apa lah kalau sekarang. Tak ada apa-apa. Kosong. Lebaran di Malaysia tu 30 hari. Tak, lebih sikit, sebulan setengah. Sebulan 2 setengah. minggu selepas habis pun masih ingat dia. Wow. So Tia nak ajak Maipit dengan Ibu tengok Euphoria macam mana open house di Malaysia yang 45 hari tu. Let's go. Okey, Bu. Lebaran paling lama berapa hari kalau di Indonesia dengan Malaysia? Kalau Lebaran kalau di Indonesia itu hanya 3 hari. Kalau di Malaysia 30 hari hingga 45 hari. Makanan hari Lebaran di Indonesia. Kalau di Indonesia makan Lebaran tu makan ketupat. Ketupat. Lontong. Itu ketupat, malbi, opor ayam, rendang, wajib terus sambal goreng. So kalau malbi itu dia macam daging hitam lah. Okay, kalau di Malaysia nasi empit, lontong, kuah kacang, ketupat, opor ayam, rendang. Yang berbeza adalah kalau kita kuah kacang Bu. Kita ada kuah kacang. Kalau kami kuah nam. Apa tu? Kuah nam tu kayak jenis kuah kuning itu. Itu kalau kuah nam tu itu ciri khasnya Palembang. Dia pakai kaldunya ikan gabus itu kan dikukus. Ibu dah pernah masak pun? Masak. Masak Mak? Masak kuahnya. Kamu tak masak. Ibu masa dah buat kuah nam tu apa? Kuning. Kuah kuning. Ini satu fakta yang baru saya tahu. Karena saya mikir kalau di Indonesia itu paling lama satu minggu 7 hari ya. Tetapi ini dikatakan oleh Ibu Tia 4 hari, 3 hari ke 4 hari. Dan Lebaran di Malaysia itu benar ya. Tetapi kebanyakan 30 hari lah. Kan Syawal tuh 30 hari. Dan kebanyakan orang akan bercuti paling lama pun dalam cuti ya. Sama ada sekolah ataupun kerja. Paling panjang pun 1 minggu. Tetapi perayaannya itu tetap diraihkan 1 bulan ya guys. Karena perayaan itu bukan saja diadakan di rumah perseorangan, individu. Bahkan hinggalah dibawa ke kantor. Di mall-mall pun ada guys, terutama sekali seperti bank, seperti toko-toko itu pasti akan buka satu booth ataupun satu ruangan untuk menyambut tamu-tamu ataupun customer untuk merayakan Lebaran ketika itu guys. Nah, bahkan juga ada di sekolah ya, sekolah juga akan mengadakan majelis yang kita panggil sebagai ramah tamah Idul Fitri, di mana disitulah kita akan bercampur dengan ibu bapa bersama dengan anak-anak, jadi mempereratkan silaturahmi. Jadi itu yang berlaku di Malaysia. Maksudnya dalam sebulan itu sehinggalah kue-kuenya habis, sehinggalah kek lapisnya habis, yang ada seada-adanya dihidangkan kepada tamu yang datang. Dan kebiasaan bila sampai ke penghujung raya itu di Malaysia itu saudara mara yang jauh-jauh akan mulai hadir ataupun mampir ke rumah kita kan. Itu yang berlaku di Malaysia. Perbedaan Idul Fitri Indonesia dan Malaysia. Ayo kita cari tahu. Idul Fitri di Indonesia sendiri lebih lumrah disebut sebagai Lebaran, sedangkan di Malaysia Idul Fitri disebut sebagai Hari Raya.
Di Malaysia, saat Idul Fitri mereka menggunakan baju adat Melayu dan kebaya. Sedangkan di Indonesia tidak ada baju identik saat Lebaran dan lebih cenderung pada baju koko. Malam takbir di Indonesia lebih meriah dengan beberapa kegiatan seperti pawai obor dan anak-anak bebas melakukan takbiran di masjid tanpa dimarahi orang tua. Sementara di Malaysia, takbiran cenderung dilakukan orang dewasa, pejabat, orang kerajaan dan hanya dilakukan di masjid atau di musola. Di Malaysia, solat Id dilakukan di masjid-masjid, sementara di Indonesia bisa di masjid dan lebih cenderung di lapangan. Halal bin halal di Indonesia cenderung diisi oleh keluarga, orang terdekat, sanak-saudara, dan tetangga. Sementara di Malaysia, halal bin halal bisa didatangi oleh orang-orang satu kampung. Jika fakta ini benar, maksudnya kalau perayaan Idul Fitri ataupun Lebaran di Indonesia itu terbuka hanya untuk saudara mara terdekat, adik-beradik. Tapi kalau di Malaysia itu kita terbuka guys, sama ada saudara mara, orang kampung juga. Orang yang kita kenal lah, yang kita kenal sama ada orang luar kah gimana, kalau mereka mau untuk hadir ya kita akan terus menjamu mereka dalam sebulan itu ya guys. Tapi yang saya begitu kagum itu adalah pawai obor yang ada pada hari pertama itu. Saya rasa itu mungkin di Indonesia hari pertama itu ada perarakan, ada takbir raya, itu memang meriah, ada kereta berhias lagi, itu memang benar-benar mantap ya. Gua orang Indonesia yang tinggal di Cyberjaya. Saya orang Malaysia yang tinggal di Cyberjaya. Jadi hari ini kita akan lihat makanan raya yang kita suka. Ketupat atau lontong? Ketupat. Rendang daging atau opor ayam? Opor ayam. Rendang daging lah. Lemang atau lemper ayam? Lemang. Lemper ayam. Kue mamur atau nastar? Pasti nastar. Tahu gak tahu apa kue mamur? Tak tahu, dulu pun tak tahu. Nastar itu pineapple tart. Oh. So, which one you prefer? Pineapple tak. Dodol atau wajik? Dodol. Wajik. Sirup Bandung atau es teler? Es teler. Bandung. Sate Malaysia atau sate Padang? Patutlah Pastilah sate Malaysia. Padang. Kurma atau kolak? Kurma. Kolak. Nasi impit atau kupat tahu? Kupat tahu. Jadi aku pilih nasi impit lah. Itu dia. Saya rasa mereka ini adalah dua orang ini, orang Tionghoa, Malaysia dan juga Indonesia yang tinggal di Cyberjaya. Mereka membedakan antara makanan raya, ya hari raya ataupun Lebaran, kemarin mereka. Nah, kadang-kadang namanya mungkin beda tetapi masakannya mungkin lebih kurang sama. Wah, ini adalah sesuatu yang menarik juga. Nah guys, itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di Malaysia dan di Indonesia. Kedua-duanya menarik, kedua-duanya seru, dan kita harapkan Lebaran yang mendatang ini kita akan lebih erat lagi hubungannya antara Malaysia dan Indonesia. Dan apa juga kita harapkan, apa juga kesilapan yang telah pernah saya lakukan dan juga rekan-rekan saya di Malaysia lakukan, saya memohon maaf, menyusun 10 jari, dan harap dimaafkan. Dan saya ucapkan selamat menyambut hari Lebaran yang akan tidak lama lagi, hanya beberapa hari lagi. Dan pastikan Anda sentiasa selamat pulang ke kampung, hati-hati di jalan raya, dan pandu cermat jiwa selamat. Oke kan, jika Anda suka dengan reaksi saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Lebaran semuanya.